Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur pertanian dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini, hari ini secara khusus saya ingin melakukan perawatan, tapi hari ini di video kali ini bukan untuk merawat tanamannya dulur, tapi kita akan merawat medianya, yaitu memberikan beberapa unsur ya. Yang pertama yaitu agen hayati dan juga asam humat untuk tanah atau media yang sangat penting bagi tanaman. Nah, untuk itu simak terus video kali ini dulur, sebagaimana pentingkah ketersediaan agen hayati dan juga apa manfaat dari agen hayati dan juga asam humat bagi tanah, dan nanti apakah itu berkolerasi baik dengan tanaman yang kita tanam. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Untuk dulur-dulur yang sudah mengikuti channel ini mulai dari awal, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi saudara-saudara pertanian yang baru saja menemukan channel ini, mohon bantuan like dan juga subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Untuk agen hayati ini beberapa yang akan saya pakai dan juga asam humat. Yang pertama saya memakai E4. Ini biasanya sangat mudah dicari dulur-dulur ya. Biasanya saya memakai M21, tapi karena lebih mudah dicari jadi saya memakai yang E4 dulur-dulur. Untuk asam humatnya ini saya sebagai memakai merek dagang apapun silakan dulur. Ini yang paling mudah saya temukan di dekat toko pertanian saya, dan ini adalah Bio Elixir. Ini saya beri secara online dari produknya Tanduria. Dia adalah salah satu pembedah tanah yang sangat baik dulur. Ini bekas yang saya pakai di lahan basah, tapi saya masih punya sisa, jadi ini akan saya aplikasikan di lahan kering saya. Nah, dan juga sebagai molasenya saya memakai gula pasir dulur. Nah, untuk dosis 200 liter air atau 1 drum ya. Biasanya saya memakai 1 liter E4 dan juga setengah kilo atau 500 gram untuk asam humatnya. Tapi untuk hari ini karena dosisnya cukup banyak, sekitar kurang lebih 300 literan, hari ini saya berikan full 1 kilo untuk asam humat, 1 liter untuk E4 dan 1 liter untuk Bio Elixir. Dan untuk molasenya saya memakai 1 kilo gula pasir dulur. Untuk pencampurannya hari ini saya melakukan 2 kali pencampuran karena takutnya sudah keburu hujan dan juga untuk letak lahannya cukup jauh dulur. Jadi untuk pertama saya berikan setengah kiloan untuk asam humat. Nah, ini asam humat dulur ya, dengan bentuk hitam pekat seperti ini. Untuk merek dagang silakan menyesuaikan. Untuk asam humat sendiri sangat banyak manfaatnya bagi tanah terutama dulur. Sebelum pencampuran asam humat ini tadi sudah saya campurkan gula pasir sebanyak 500 gram atau setengah kilo sebagai molase, nanti sebagai bahan mengaktifkan bakteri dan juga jamurnya dulur ya. Jadi sudah saya aduk, saya tambahkan lagi, ini adalah merek dagang Bio Elixir dengan kandungan beberapa 12 jamur baik ya.
terutama ada Bacillus sp, yaitu salah satu jamur yang akan mendatangkan jamur-jamur baik lainnya. Nah, secara kandungan ini cukup baik dulur ya. Untuk bioelixir ini sudah pernah saya aplikasikan di lahan basah saya dan hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan. Nah, yang terakhir saya tambahkan EM4 sebagai gandeng, karena untuk lahan dengan tanaman sekitar 295 pohon, untuk pemberian sistem kocornya cukup banyak, jadi saya perlu tambahkan EM4 sebagai tambahan dan campurannya. Setelah tercampur semua seperti ini, biasanya saya tutup dan saya tunggu 10-15 menit. Kalau ada buih-buihnya berarti itu ada bakteri dan juga jamur patogennya sudah aktif dulur ya. Langsung siap kita tambahkan air, baru kita lakukan penyepraian di bawah permukaan kanopi pohon jeruk. Nah, inilah dulur untuk percampurannya, ini sekitar 300 liter air. Ini sudah semua dulur ya, sudah tercampur semua. Jadi untuk totalnya 1 kilo asam humat, 1 liter bioelixir dan 1 liter EM4 sudah tercampur. Nah, sekarang tinggal kita lakukan pengaplikasian ke media tanah ataupun tanah di bawah kanopi pohon jeruk. Untuk asam humat sendiri adalah zat organik yang memiliki struktur kompleks yang terbentuk melalui proses fisika, kimia, dan biologi dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan melalui proses humifikasi. Jadi asam humat sendiri adalah salah satu zat ataupun nutrisi tanah yang sangat penting bagi kesuburan tanah itu sendiri. Asam humat adalah salah satu dari 3 bahan penyusun zat humat yang merupakan komponen pembentuk humus. Nah, kita sendiri tahu bahwa humus merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang sangat-sangat baik, sehingga ketika tanah kita mempunyai humus yang baik, maka insya Allah untuk tanamannya akan jauh lebih baik dalam hal pertumbuhan maupun dalam produktivitas. Untuk manfaat asam humat sendiri, yang pertama adalah meningkatkan KTK tanah, yang kedua mengurangi kadar racun tanah dan juga residu terhadap pemupukan, dan yang ketiga adalah menstimulasi mikroorganisme di dalam tanah. Untuk KTK dalam tanah sendiri yaitu tukar kation, yaitu adalah penyerapan nutrisi dari dalam tanah ke tumbuhan, itu akan jauh lebih baik ketika untuk KTK di tanah sendiri mempunyai tingkat yang tinggi. Dan untuk agen hayati sendiri adalah setiap organisme, cendawan, cacing, bakteri atau virus dan binatang lainnya yang dapat digunakan sebagai OPT ataupun musuh alami dari beberapa hama penyakit. Untuk beberapa manfaat dari agen hayati yang perlu kita ketahui secara garis besar ada beberapa. Yang pertama adalah memfermentasi bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi. Yang kedua, meningkatkan keragaman mikroba yang sangat menguntungkan di dalam tanah. Dan yang ketiga, meningkatkan nutrisi dan juga senyawa organik yang ada di dalam tanah. Nah, secara garis besar itu adalah salah satu manfaat dari agen hayati. Jadi secara khusus ketika kita sering melakukan pengaplikasian baik asam humat ataupun agen hayati, maka kondisi fisik kimia di tanah akan berubah secara berkelanjutan. Biasanya untuk tanah yang mempunyai sifat fisik keras, secara perlahan akan menjadi lebih gembur dan juga lebih baik dalam hal tekstur dulur-dulur, sehingga untuk penetrasi akar itu akan mempermudah, sehingga untuk perkembangan akar
dan juga tanaman akan menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. Nah, untuk pengaplikasian sendiri bisa dilihat seperti ini dulur. Saya memakai kompresor ya, selang diesel, tapi sebelumnya sudah saya sterilkan, saya hidrolisir menggunakan air. Nah, ini adalah rabuk sekam dengan kohe ayam yang biasanya memang belum terfermentasi, jadi ini sekalian saya lakukan fermentasi di lahan. Memang kemungkinan secara waktu ataupun secara metode sedikit kurang baik ya, karena kita langsung melakukan fermentasi di lahan seperti ini, karena biasanya secara fermentasi secara maksimal memang harus kita lakukan penutupan agar hasilnya bisa jauh lebih baik. Tapi karena kebanyakan untuk kohe ayam sendiri memang bentuknya seperti ini, jadi ini adalah salah satu metode yang biasanya saya lakukan dan juga untuk menghemat efisiensi di pekerjaan saya. Untuk penggunaan kohe ayam seperti ini dulur, saya memakai untuk lahan kering ya. Apalagi untuk pertama, lahan kering saya ini awal mula bisa dicek di video paling awal dulur. Untuk tekstur tanahnya sangat keras dan juga kemungkinan untuk unsur haranya juga sedikit ya. Kalau bahasa saya sedikit semi padas seperti itu dulur. Jadi untuk pertumbuhan akan jauh lebih lambat. Ini sudah saya aplikasikan setiap tahun untuk penggunaan kohe ayam dan juga sekam. Salah satu fungsi sekam saya maksudkan adalah agar tanah menjadi lebih berongga, sehingga untuk akar akan mudah berkembang dulur-dulur ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah lahan kering. Biasanya ketika musim kemarau kita kesusahan mendapatkan air, dan keuntungannya ketika tanah mempunyai sekam seperti ini akan jauh lebih baik dalam penyimpanan air, karena untuk sekam sendiri memang salah satu manfaatnya adalah mempunyai daya simpan air yang cukup baik, sehingga ketika musim kemarau untuk lahan kering masih tetap bisa terpenuhi secara berkelanjutan untuk kebutuhan airnya. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang saya kira cukup baik kita lakukan ketika kita memahami lah keadaan lahan kita. Nah, untuk lahan bahasa saya sangat jarang menggunakan sekam dulur. Saya lebih memilih untuk menggunakan kohe kambing, karena untuk air bisa dialiri di kapanpun ya, baik musim hujan maupun musim kemarau. Nah, ini adalah beberapa keadaan setelah saya lakukan pengaplikasian E4 dulur ya, dan juga asam humat. Untuk beberapa pertunasan alhamdulillah masih terus bermunculan. Insya Allah akan saya update 10 hari ketika nanti saya melakukan penyepraian lagi, hasilnya seperti apa dulur-dulur ya. Nah, alhamdulillah ini adalah 10 hari setelah pengaplikasian Agen Hayati dan juga asam humat. Untuk pertunasannya memang jauh lebih panjang dulur, ataupun lebih brol ya. Dan untuk beberapa tanaman terlihat sangat sehat dulur. Untuk daun tua bisa dilihat dulur ya, jauh lebih gelap untuk warnanya, sehingga untuk serangan hama insya Allah akan lebih susah masuk ke tanaman. Dan untuk beberapa pertunasan bisa terlihat dulur ya. Nah, untuk pertunasannya sangat menyenangkan dulur dilihat dulur, karena bisa brol pertunasannya, dan untuk ukuran daunnya juga sangat baik. Nah, inilah keadaan 10 hari pasca melakukan pengaplikasian Agen Hayati dan juga asam humat. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.